Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Anwar. Ya, warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, baru selesai senam. Baik, Pak. Oke, mari adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa on kamera dulu. Kita akan segera mulai. Ini yang hadir semuanya para mahasiswa S2. Ada yang S1, S1 mungkin ada sekitar 4-6 orang sekitar itu yang S3 mungkin hanya beberapa, satu dua. Kalau yang S3 saya nggak tahu hadir atau tidak. Mahasiswa S3 bimbingan saya saja yang saya undang, lainnya adalah mahasiswa S2. Mungkin ada yang S3, mungkin 2 atau 3 orang, Prof. Anwar. Ya. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Sudah pukul 8.15 sesuai dengan yang kita jadwalkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam semangat, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita akan belajar bersama. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Anwar Effendi, MSI. Beliau adalah guru besar Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan belajar dari beliau mengenai bagaimana menulis yang efektif, menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan artikel ilmiah karena kita sebagai orang Indonesia, asli Indonesia yang berbahasa Indonesia, kita mulainya menulis dari bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti kita terjemahkan. Mungkin sangat jarang di sini yang langsung menulisnya bahasa Inggris ya. Enggak masalah karena memang bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Nah, supaya hasil penerjemahannya nanti baik, maka penulisan bahasa Indonesianya juga harus baik. Baik, em, sebelum kita mulai, mari menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa di Bismillah. Kita langsung mempersilahkan Prof. Anwar untuk menyampaikan materi, memberikan arahan dan nasihat bagaimana kita nanti semua dapat menulis dengan lebih baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah, ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam bahagia. Kalau Anda berada di Jogja, itu bahagia menjadi penting karena secara statistik Yogyakarta atau DIY adalah provinsi termiskin di Jawa, tapi indeks kebahagiaannya paling tinggi. Nah, makanya kita patut bahagia ya, menebar kebahagiaan khususnya pagi ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentu terima kasih Mbak Indah diajak bersama-sama belajar ini ya. Saya juga sedang belajar bersama Mbak Indah dan teman-teman semua, menemani teman-teman S2 dan juga S3. Saya bukan penulis yang hebat, tapi pernah saja ya, pernah ditolak dan pernah diterima, sehingga nanti kita belajar bersama. Yang kedua, yang paling penting nanti sebenarnya bahasa yang akan kita jadikan sebagai bagian dari ekspresi itu merupakan lebih ke arah keterampilan sebenarnya, tidak semata-mata pengetahuan. Sehingga semakin sering Anda melakukan sebuah proses penulisan, maka dalam satu terminologi nanti akan ketemu yang disebut dengan stylenya atau gaya penulisan. Tanpa Anda tahu siapa penulisnya, begitu membaca kolom pinggiran Tempo itu ini pasti Gunawan Muhammad misalkan begitu. Itu yang disebut nanti dalam konsep penulisan disebut dengan idiosinkretik gitu. Nah, pagi ini saya dan teman-teman kita coba memahami secara teoritik
Nanti saya sampaikan beberapa, meskipun baru sekilas, beberapa artikel yang sudah penjenengan tulis. Nanti saya sekali lagi komentator ya, pagi ini berlaku sebagai komentator, sehingga belum tentu nanti apa yang saya sampaikan itu pasti benar tidak gitu. Baik. Aspek kebahasaan di dalam artikel ilmiah. Nah, fungsi utama artikel ilmiah itu adalah mendesiminasikan pikiran. Nah, sehebat apapun pikiran, kalau cara penyampaiannya kurang tepat, bisa jadi tidak sampai. Maka penting untuk mengemas apa istilahnya itu, substansi yang kita pikirkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu dalam sebuah penataan bahasa yang harus dipikirkan pertama kali adalah siapa pembaca. Nah, utamanya tentu dalam konteks nanti harus kematian bahasa itu. Kalau sudah di peran itu, nah engkusnya, sehingga nanti berkenaan bahasa itu. Ya, kalau kita klasifikasikan ketika kita menulis artikel ilmiah, kualitasnya atau katakanlah nanti estetikanya, gradasinya, tentu yang pertama substansinya, novelty-nya, kebaruan yang dibahas, kemudian juga nanti koherensi pembahasan, kemudian juga keakuratan dan sebagainya itu berkaitan dengan isi. Dan itu ketika nanti metodenya sudah tepat, teorinya sudah up to date, itu menjadi jaminan. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting dalam konteks artikel ilmiah, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, yang juga perlu menjadi semacam perhatian meskipun tidak dalam konteks substansi, sistematika itu menjadi penting. Sederhana sekali, misalkan Mas Iqbal, Muhammad Iqbal, mau kirim ke jurnal mana? Saya pernah punya pengalaman ditolak oleh sebuah jurnal di Malaysia gara-gara artikel saya itu lebih 15 kata. Harusnya 7.000, artikel saya itu 7.020 kata. Nah, artinya apa? Ternyata sistematika yang berkaitan dengan in-house style atau panduan author guideline itu juga menjadi penting. Nanti bagaimana eh, berapa jumlah kata dalam abstrak, berapa jumlah kata dalam keyword dan sebagainya itu disebut dengan sistematika. Termasuk nanti apakah di jurnal yang akan penjenengan tuju itu memerlukan satu subbab kajian teori dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa administratif, sistematika itu bagian dari desk evaluation, jadi evaluasi administratif. Sebegitu hebatnya isi artikel penjenengan, kalau sistematikanya tidak cocok dengan jurnal itu, maka pengelola jurnal itu akan gampang sekali menolak. Anda tidak membaca panduan penulisan, Anda tidak memperhatikan author guideline. Sekali lagi, penting untuk menjadi perhatian kita bagaimana isi yang bagus dikemas. Nah, berikutnya itu yang berkaitan dengan aspek penataan pesan tadi itu. Tentu isi menjadi penentu kualitas terkait dengan substansinya tadi, dan itu sebenarnya karena wilayah penjenengan masing-masing, tentu saya tidak akan pada batas itu. Nah, sistematika itu berkaitan dengan bahasa gampang. Ya harus dipastikan ukuran fontnya berapa. Itu ternyata hal-hal yang bisa jadi sangat elementer, tapi bisa menjadi bagian dari alasan-alasan yang sifatnya template begitu. Mereka punya alasan menolaknya template, tidak mengikuti aturan dan sebagainya. Dan tampaknya itu juga
penting. Begitu nanti Anda akan menuju ke jurnal tertentu, perlu memperhatikan. Nah, bahasa menjadi media pengungkap gagasan secara tepat, sehingga gagasan itu dapat ditangkap pula oleh pembaca dengan tepat. Makanya nanti penting untuk menata kalimat itu. Dalam bahasa gampang, kita menulis artikel itu, nah, menyampaikan pesan. Karena ini tertulis, bukan maksud. Nah, gitu. Ah, eh, ada guru besar di UNJ itu, di FBSB itu, Prof. Minto itu selalu, Mas, setiap kalimat itu setelah Anda tulis, atau Mas, Mbak, misalkan tesis atau disertasi itu, bahasa Anda itu menyampaikan pesan. Artinya apa? Siapapun bacanya, maka informasi yang sampai itu harus persis sama pesannya, bukan maksud. Oleh karena itu penting nanti diantaranya adalah memilih kata, menggunakan tanda baca dan sebagainya secara tepat. Ya, eh, contoh sederhana yang disebut bahasa maksud, kalau nanti Anda sempat ke rektorat, lantai 3, sebelah timur, sekarang sudah diganti. Anda masuk ke eh, toilet itu. Nah, di situ ada tulisan besar, yang kencing harap disiram. Nah, misalkan gitu ya, yang apa, yang kencing harap disiram. Berarti saya nggak akan masuk ke situ. Berarti begitu saya keluar nanti saya disiram. Nah, ini namanya bahasa maksud. Ya kalau bahasa pesan ya cukup jagalah kebersihan. Itu kira-kira ilustrasinya. Baik. Nah, secara teoretik bahasa ilmiah itu mempersyaratkan beberapa hal. Meskipun tentu ini sifatnya akumulatif ya, bukan detail begini. Artinya nanti kalau satu hal tidak terpenuhi, mungkin nanti bisa ditemui aspek yang lain. Yang pertama tentu nanti kosakata yang digunakan, ya, kosakata yang digunakan, struktur kalimatnya, rangkaian paragrafnya, lalu nanti ada yang disebut dengan prinsip menggunakan sudut pandang orang ketiga ragam pasif. Pada umumnya begitu. Nah, bukan yang penulis maksudkan, yang peneliti maksudkan, bukan begitu, tapi yang dimaksud, yang disampaikan. Seperti itu nanti kita coba beberapa hal. Itu yang pertama nanti bagaimana pilihan kosakatanya, bagaimana penataan kalimatnya, lalu paragraf 1 dan paragraf 2 itu kohesif dan koheren, sehingga nanti antar gagasan itu jelas, runtut, sistematis. Dan pada umumnya menggunakan format ekspositoris naratif. Pada umumnya, meskipun nanti kalau eksak barangkali agak berbeda, bukan penomoran. Jadi atau misalkan submetodologi itu pada umumnya yaitu langsung dinarasikan saja. Pendekatannya ini, lalu sumber datanya ini, datanya berupa ini, teknik pengumpulannya begini, pengolahannya begini, analis begini. Nah, tidak A ini terus A 1, pada umumnya. Tentu ini sangat bergantung pada karakteristik jurnalnya itu. Menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam artian tidak mendot kita sebagai penulis kadang-kadang menulis yang tentu saja nanti diangkat objektivitasnya itu. Ini yang tadi saya katakan, formatnya berupa esai. Jadi lancar membacanya. Sehingga akan ada pesan, ada yang itu tetap disatukan. Misalkan nanti katakanlah misalkan kaitannya dengan tahapan berpikir kritis, mencakup 5 aspek. Pertama, koma, bla 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 bla. Kedua, koma, bla bla bla. Bukan 1 titik ini, 2 titik ini, 3 titik ini. Nah, tentu saja sekali lagi pada batas-batas yang sifatnya administratif tetap bisa dicermati di
panduannya. Jadi pembaca seakan-akan merasakan penulis itu menyampaikan tuturan yang rapi, runtut, tidak terpenggal-penggal, tidak terpotong-potong oleh satuan-satuan yang sifatnya numerik. Tapi sekali lagi ini adalah umumnya. Tentu nanti kalau ada jurnal-jurnal yang mempersyaratkan spesifik, ada penomoran, penyebatan dan sebagainya, itu ya kita ikuti sebagai bagian dari in-house style tadi itu kayak selingkuh. Jadi ya, kali lagi cenderung ke format isi dalam pengertian, bukan penomoran yang sifatnya rigid dan terperinci, bahkan nanti sampai A, kemudian satu titik, lalu A kecil, kemudian satu kurung, A kurung, dua, dan sebagainya. Itu dalam bahasa gampangnya akan agak mengganggu kelancaran pembacaan. Tapi sekali lagi, jika ada mempersyaratkan perincian, ya tentu nanti kita ikuti sebatas bagian memperjelas konsep yang ingin disampaikan. Nah, karakteristik keilmiahan secara gradual tentu logis, kemudian lugas, jelas yang disampaikan. Ini yang tadi tidak menonjolkan penulis tapi gagasannya, sehingga nanti penulis atau peneliti atau nanti katakanlah nanti researcher dan sebagainya itu cenderung dihilangkan di dalam konteks pemaparan artikel ilmiah. Objektif tentu, ringkas, padat, dan konsisten. Coba nanti saya uraikan dengan beberapa contoh yang mudah-mudahan nanti dari situ keterampilan. Sekali lagi, ini Anda tidak perlu dipahami sebagai ilmu sehingga nanti menjadi sebuah pengetahuan yang sifatnya baku, tetapi bagaimana ini digunakan sehingga nanti akan muncul berbagai kasus, lalu dari kasus itu sampai pada ujungnya Anda memiliki sikap positif dalam berbahasa, tidak abai. Jadi sekali lagi, aspek kebahasaan ini tidak harus dipahami sebagai sebuah pengetahuan baku, tapi yang paling prinsip nanti sering digunakan, maka pada ujungnya nanti kita akan memiliki, seperti yang saya sampaikan tadi, idiosinkretik, ciri pribadi dalam ekspresi kebahasaan. Sehingga berbahasa dalam konteks artikel ilmiah itu lebih kepada art atau seni keterampilannya. Sehingga sekali lagi mohon tidak dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya teoritik, tapi lebih banyak nanti dalam aktivitas penggunaannya itu. Dengan kata lain, nanti kalau Anda sering menggunakan, banyak berlatih menggunakan, pada ujungnya nanti akan bahasa Anda akan baik dengan sendirinya, seiring dengan proses perjalanan itu. Seperti yang disampaikan oleh penulis besar kita, Pramudia Anantur, mulailah menulis dengan yang jelek karena tulisan yang baik itu adalah bonus dari kebiasaan. Nah, gitu ya. Kalau baru satu dua kali masih jelek bahasanya, enggak apa-apa, lanjut saja. Maka ujungnya nanti seperti kata Pramodyanantur, mulailah tulisan dengan tulisan yang jelek karena tulisan yang baik itu adalah bonus atau katakan hadiah dari sebuah proses yang terus menerus itu. Maka tidak usah khawatir. Nah, logis ya, bahasa ilmiah mengungkapkan hasil berpikir. Maka nanti bentuk-bentuk pernyataannya itu mampu mencerminkan ketelitian dan objektivitas. Jika ada dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, harus dimunculkan dalam bentuk kalimat yang logis. Contoh sederhana begini. Ini, Anda kalimat pertama sebagai contoh ini, kemajuan informasi pada era global ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bahasa Indonesia, terutama pengaruh budaya Barat yang ini bukan tentang ya, yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai budaya moral. Nah, ini idenya banyak, ya. Nah, perlu ditata. Nah, nanti ada seperti itu. Nah, bisa ditata dengan sederhana.
pada era globalisasi, informasi dikhawatirkan akan pada era globalisasi informasi dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Itu satu gagasan. Pergeseran itu disebabkan adanya pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Itu yang disebut dengan bagaimana setiap gagasan, setiap proporsi itu bisa diterima dengan mudah. Nah, Nah, ini yang saya katakan tadi, ini kalau ditanya kepada penulisnya, dia bisa bercerita. Nah, ini yang disebut dengan bahasa maksud tadi itu. Ini bahasa maksud, bukan bahasa pesan. Karena saya membaca ini tanpa bertanya ke orang, saya tidak tahu. Oh, lalu diubah menjadi bahasa pesan, bisa begini. Intinya adalah era globalisasi akan dikhawatirkan terjadi pergeseran nilai moral. Nah, nilai moral itu ya pasti yang masuk ke ya benar. Nah, nilai moral itu kenapa? Ini yang disebut bagaimana menata gagasan dengan cara yang mudah dipahami. Nanti beberapa artikel yang minggu lalu kemarin dikirim Mbak Ida akan saya coba itu. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, penjenengan sudah berproses berpikir lalu menatanya menjadi karya ilmiah, nah biasanya perlu jeda karena penjenengan sudah sampai pada titik eksplorasi pemikiran yang sangat maksimal menghasilkan itu. Nah, kadang-kadang cara menyampaikannya itu banyak yang tergesa-gesa. Belum segera rampung, sudahlah saya buat satu kalimat panjang biar paham. Nah, ternyata penting untuk menata. Ini penjenengan bisa membedakan antara kalimat pertama, ya mohon maaf, pernyataan pertama diubah menjadi pernyataan kedua ini saya pikir gampangnya dengan penataan begini orang yang membaca itu tidak perlu tanya penjenengan ini siapa penulisnya ini yang disebut dengan pesan tadi ya sekali lagi nanti banyak contoh-contoh yang seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai lugas mohon menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat ambigu atau makna ganda, taksa makna, lalu bahkan ini saya menulisnya bernada sastra. Kalau tempat saya boleh, kalau karya sastra boleh. Contoh sederhana ini, para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh ulas bagian anak-anak, nah mempunyai tugas yang tidak bisa. Nah ini kena getahnya, tidak bisa kata ringan. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa komunikasi lisan, bahasa biasa, mantap. Ini untuk memberi penguatan. Tetapi dalam konteks ilmiah, ini mengurangi kadar objektivitasnya. Maka perlu dihindari, bahkan dalam istilah bahasa disebut dengan modalitas. Hindari penggunaan kata sangat, baik sekali, kemudian pokoknya hal-hal yang menjadi ekspresi yang sifatnya bagian dari komunikasi. Nah, bagaimana caranya? Tentu nanti itu dengan hal-hal yang terukur. Misalkan dengan metode tertentu anak menjadi sangat aktif, bukan masalah sangat aktifnya, anak menjadi aktif ditandai dengan bertanya, bekerja secara kelompok, kemudian nanti mengumpulkan tugas tepat waktu itu yang disebut dengan indikator. Tidak perlu menggunakan kata sangat aktif, bahkan amat sangat aktif. Nah, itu tentu menjadi bagian dari konsep itu. Hindari kena getahnya dan sebagainya. Nah, seperti ini juga tadi ya, sama jelas. Jadi gagasan yang ingin disampaikan itu seringkali dituangkan dalam kalimat yang panjang, idenya bertumpuk-tumpuk. Nanti saya contohkan beberapa yang disampaikan oleh teman. Sekali lagi, nanti posisi saya sebagai komentator ya, kalau diminta untuk menulis sendiri barangkali juga belum tentu baik. Sama persis tadi ini. Tampaknya bagi kita panjang sebuah kalimat itu dianggap sempurna, padahal belum tentu. Kalimat itu bisa panjang sekali, tapi bisa belum berupa kalimat. Saya mau contohkan begini. Gadis yang berdiri
di pinggir lapangan itu yang berbaju merah, yang berambut panjang, yang bercelana jin, yang menghadap ke selatan titik, itu belum kalimat. Baru keterangan saja. Sebenarnya kalimatnya itu adalah gadis itu teman saya. Nah, itu kalimatnya. Karena di situ banyak gadis, maka yang mana? Ya, misalkan nanti yang berambut panjang, yang bercelana ini. Artinya apa? Panjangnya sebuah kalimat, atau unsur kalimat belum tentu sempurna. Seperti contoh ini. Penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah yang dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran penting strategis karena langsung menyangkut tentang moral Pancasila, juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama. Nah, ini ya, kalau ini saya temukan di artikel teman EBS ya, yang mengajari konsep seni itu. Nah, tentu ini harus ditata sedemikian rupa sebagai, nah, kalimat yang panjang, lebar, dan lama itu bagaimana kita potong-potong menjadi gagasan-gagasan yang jelas. Penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Diulang lagi boleh, namanya itu yang disebut dengan kohesi, koherensi. Penanaman moral di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ini bisa dititik di sini. Mata pelajaran pendidikan moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang paling strategis juga boleh. Seperti itu, nanti divariankan. Nah, lalu di samping itu penanaman moral Pancasila juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama dan sebagainya. Anda bisa memperhatikan sama kalimatnya dengan ini, tapi ditata dengan cara yang mudah dipahami. Sekali lagi, ketika kita menulis, yang pertama kali dipikirkan sebenarnya adalah pembaca kita siapa, sehingga mudah untuk dipahami itu. Ini yang tadi, menghindarkan diri memunculkan kita sebagai pribadi yang dalam tanda petik ego tadi, bertolak dari gagasan, ya. Dari dari tadi, dari uraian penulis dapat simpulkan. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan. Ini dilesapkan. Kita tahu bahwa bla bla bla. Perlu diketahui bahwa pendidikan ini yang disebut dengan bertolak dari gagasan. Maksudnya adalah paparan itu menghindarkan diri dari kemungkinan menonjolkan diri kita sebagai penulis. Kalau Anda nanti memulai dengan kata yang penulis maksudkan, sekali penjenengan menggunakan kata penulis, bisa jadi dalam satu kalimat kata penulis muncul 4 atau 5. Yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan, bisa jadi nanti dalam satu halaman penjenengan menyampaikan penulis itu berkali-kali. Padahal bisa jadi nanti ada senior saya Prof. Burhan itu ya, teman baik juga dengan Mbak Indah itu, anda itu skripsi belum selesai aja sudah menyebut dirinya penulis. Ya diselesaikan dulu lah skripsinya. Artinya sebagai penulis itu nanti yang mengakui orang lain gitu loh ya. Bukan deklarasi kita sebagai pribadi. Itu yang disebut bertolak dari. Nah, tentu harus formal, ketepatan bahasa, pilihan kata. Ini contoh sederhana saja. Daripada menggunakan kata kekacauan, mungkin anarki sebagai istilah teknis. Daripada menggunakan memunculkan rasa benci, mungkin lebih tepat antipati, misalkan begitu. Kita perlu memperhitungkan aspek-aspek ke depan. Cukup kita perlu mengantisipasi risikonya. Nah, seperti itu. Kita harus menghadirkan bukti dan fakta pendukung, bisa diganti kita perlu menghadirkan argumen yang tepat. Nah, sekali lagi,
keseringan penjenengan menggunakan, insya Allah kalimat-kalimat kata ini akan muncul dalam proses yang relatif panjang longitudinal. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai sebuah pengetahuan yang dihafalkan. Ini ya, nanti banyak-banyak contoh. Termasuk ini misalkan ya. Nah, seringkali juga saya temukan double ini. Kalau sudah menurut ya jangan menyatakan. Gitu ya. Menurut Valeda 24 menyatakan, nah ini kan disebut dengan redundan. Redundansi itu artinya satu pernyataan dicatatkan dalam dua hal yang sebenarnya menjadi bagian yang sifatnya berlebihan. Berbagai temuan berhasil diungkapkan. Nah, penelitian ini berhasil mengungkapkan. Ini sekali lagi nilai rasa bahasa yang tentu saja nanti dikaitkan dengan style tadi itu. Kalau penjenengan kirim jurnal dalam bahasa Inggris, tentu Mbak Indah sangat paham. Ada nanti Inggris Amerika, Inggris Eropa, Inggris Australia itu memiliki style sendiri. Nah, tentu kalau saya bertemu dengan teman-teman dari bahasa Inggris itu nanti kalau penjenengan kirim ke Amerika mungkin senang past tense atau macam-macam itu, tapi itu bagian dari proses berikutnya. Oke ya, kali lagi ini contoh-contoh yang objektivitas kembali ke tadi, menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya prediksi, kira-kira, kemudian tidak mungkin atau pasti selalu tampaknya. Ini sedapat mungkin karena ini aspek ilmiahnya harus berada pada tataran yang paling tinggi. Pilihan-pilihan katanya menghadirkan sebuah meskipun belum pasti dalam hitungan pasti benar, tetapi data yang dihadirkan itu bagi pembaca membawa pada situasi keyakinan terhadap informasi itu. Kalau tampaknya, kira-kira, itu kan rasanya menjadi penulis sendiri ragu-ragu terhadap data itu. Bahwa bisa jadi nanti ada kesalahan itu menjadi hal yang sangat lumrah. Bahasa gampangnya itu ada kalau Anda penjenengan membaca buku filsafatnya Yuyun Surya Sumantri itu peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, begitu. Ya, jadi jangan sampai merekayasa data sehingga nanti terjadi semacam alkap. Nah, kalau peneliti itu boleh salah dalam artian bisa jadi salah perspektif pendekatan atau salah itu tidak apa-apa, tetapi tidak menjadikan rekayasa kebohongan itu. Nah, berbeda ya kalau nanti yang bekerja di proyek-proyek itu tentu berbeda itu. Ini yang tadi contoh kurang baik. Dari paparan tersebut kiranya, nah kiranya itu berarti penjenengan tidak yakin. Abstrak artikel harus, tidak perlu kata harus. Penelitian pasti diawali dengan masalah. Jadi melalui model pembelajaran ini siswa tampaknya sangat antusias sekali. Nah, ini sekali lagi hal-hal yang bersifat modalitas itu perlu kita hilangkan, kita eliminir sehingga nanti betul-betul terjadi komunikasi yang sifatnya ilmiah, ringkas dan padat kembali ini ya. Nah, ini nilai etis sebagaimana tersebut pada paparan. Ini kan bahasa gampangnya itu bahasa yang terlalu berbunga-bunga. Nilai etis yang dipaparkan menjadi pedoman, nggak usah dasar dan dasar pegangan hidup, tidak usah karena sudah menjadi pedoman. Nah, begitu. Nah, pandangan hidup dan kehidupan. Jadi nilai etis yang dipaparkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara. Seperti itu ya. Oke. Jadi tidak ada pelaksanaan proyek kembali lagi bagaimana nanti kita menyampaikan bahasa seefektif mungkin tapi pesannya juga sampai konsisten. Konsistensi itu kaitannya dengan nanti gaya tutur. Gaya tutur. Ini saya contohkan ya. Kalau perincian menggunakan konsep yang sifatnya, ini contoh ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa barangkali. Ini kriteria ya. Yang disebut konsistensi itu ya bagaimana kalau ini nanti keturunan, keadaan fisik itu konsistensi. Jadi, nah ini yang tidak konsentin. Ya, misalkan etnik, kemudian agama ini. Nah, misalkan konsepnya
bagian dari penentuan spesifikasi, penentuan kisi-kisi, penyusunan, perbaikan. Nah, kalau pean semua. Sehingga kalau ini kan penentuan, menentukan, kemudian penguji cobaan, memperbaiki. Nah, ini yang disebut dengan konsistensi. Tapi sekali lagi, ini mengalir nanti munculnya. Sehingga penjenengan akan sampai pada titik mudah seperti itu. Nah, yang paling penting juga nanti, meskipun sekali lagi tidak perlu dihafalkan, penjenengan penting juga untuk memperhatikan ejaan pada batas-batas tertentu. Kalau sudah rincian itu pakai titik, titik dua, titik koma, dan sebagainya. Menuliskan simbol-simbol matematika atau kimia itu bagaimana? Itu nanti ada buku ringkas yang bisa digunakan sebagai rujukan. Sekali lagi, bukan di dalam rangka untuk dihafalkan sebagai pengetahuan, tapi digunakan secara sederhana. Mohon maaf ini saya mau contoh ya, mau contoh kebetulan ini teman saya ini ya. Bagaimana ejaan itu menjadi penting. Ini Jok ya, Mas Idam. Mas Idam, coba di mana harusnya meletakkan koma supaya bagus, Mas Idam. Mas Idam, halo Mas Idam. Mas Abdul Hoir. Abdul Khoir Idam sedang digubuk Siapa? Resto UNJ ya. Oke Mas, supaya ini kalimatnya pesannya tepat, penjenengan salah naruh koma, nanti hukumannya 3 tahun, Mas. Pencemaran nama baik. Betapa pentingnya EYD. Ayo, Mas. Komanya di mana, Mas? Pak Setelah Joko, Pak koma, Joko, koma, anjing Pak Joko gila. gini. Eh, Nah, gini toh? Iya toh? Coba misalkan ini contoh penjenengan tanda koma di sini ini yang disebut nanti pencemaran baik itu. Ya, jadi betapa pentingnya ejaan itu dalam konteks menyampaikan pesan. Sekali lagi ini yang saya sampaikan contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim tentu saja tidak se ekstrim ini. Artinya apa? Peletakan koma atau tanda baca itu juga menyempurnakan pesan kita. Ya, ada guyonan di perempatan Condong Catur itu ada cuci kendaraan, cuci motor 24 jam. Nah, kok lama sekali masa nyuci motor 24 jam. Nah, itu kan um, ahli pasang gigi palsu. Nah, yang palsu keahliannya apa giginya. Nah, gitu ya. Bagian dari termasuk sederhana begini. Misalkan ambilkan tas saya di meja. Nah, ini dalam konteks biasanya kan seringkali dalam bahasa kita ini, sini juga salah. Kalau di atas meja berarti tasnya itu apa namanya bisa terbang, bisa terbang. Atau gini di kampus, nah gini ya, dilarang berjalan di atas rumput. Ya, Mas, Mas Iqbal atau Mas Idam Mamsa, kalau ada orang bisa berjalan di atas rumput, biarkan aja, biar jadi tontonan, karena dia bisa terbang. Ya, biar ya dilarang berjalan di atas rumput. Begitu ya. Berarti nanti orang itu berjalan. Ya sebenarnya ini ya, ini dihilangkan. Ini ya tentu saja ini menjadi bagian-bagian yang sifatnya konstruktif. Nanti saya contohkan beberapa kalimat yang bisa kita jadikan sebagai. Ini yang saya maksud ternyata mengetahui ejaan tanda baca itu juga menjadi bagian dari kecendekiaan. Tidak ada sekadar kecerdikan, kecendekiaan berbahasa. Ya, seringkali kita itu bahasa dengan maksud bukan dengan pesan. Nah, harapannya kalimat di dalam karya ilmiah itu menyampaikan
pesan. Banyak sekali yang bisa seperti yang tadi ya, bagian-bagian yang sifatnya bisa jadi maksudnya tertangkap, tetapi seringkali nanti dicermati secara bahasa itu menjadi agak susah konstruksinya. Bahasa lengkap pesannya karena tanda baca atau pilihan katanya. Bahasa lisan lengkap pesannya karena aspek nonverbal, mungkin cara bicaranya, gesturnya, macam-macam itu. Maka penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya mekanik ejaan ini, ya, supaya nanti, nah, misalkan nanti pilihan kata, penulisan, kemudian kata turunan, sekali lagi tidak perlu dihafalkan, sering menulis, ketika menulis penjenengan ragu-ragu, mohon buka EYD, ada daring itu, menulis yang Maha Esa itu bagaimana, cenderamata apa cindramata. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau penjenengan perhatian pada aspek yang dianggap sederhana, itu salah satu urusan keterampilan atau seni menulis, insya Allah sudah bisa kita lampaui. Termasuk misalkan bagaimana merumuskan judul, nanti saya contohkan beberapa itu. Judul itu dalam konteks bahasa Indonesia, tentu nanti kalau diubah dalam bahasa Inggris berbeda. Biasanya tidak lebih dari 15 kata, suku kata termasuk nanti itu. Sehingga kalau terlalu panjang juga sulit dipahami. Bentuknya kalimat problematik, bukan kalimat sempurna. Sehingga bukan meningkatkan, tetapi peningkatan, bukan kalimat sempurna. Ini contoh-contoh yang saya ambil dari seni rupa dan seni musik yang termasuk judul yang tidak menggambarkan masalahnya apa. Struktur karya seni rupa dan analisis bentuk. Apanya ini? Kan bisa diganti dinamika struktur dalam seni rupa. Kan bisa begitu, ya. Manajemen seni pertunjukan tradisional wisata di Keraton Yogyakarta. Misalkan bisa begitu. Aspek manajemen pada seni pertunjukan begitu. Ada sesuatu yang bisa kita tambahkan untuk bahasa gampangnya itu eye catching, judul kita itu akan dibaca. Apalagi nih, pernah saya mengedit ini karena orang seni rupa. Pariwara penerjang rasa, informasi, iming, reka rupa, dan kiat aksara. Itu ini bagi yang menulis bisa jadi, wah ini judul yang paling hebat. Tapi bagi pembaca ini maksudnya apa toh? Oh ternyata ini iklan. Iklan yang sifatnya emosional, aspek emosi dalam iklan. Bagaimana nanti menawarkan, lalu bagaimana nanti desain apa bentuk dan sebagainya, itu substansi itu. Apalagi ini kerawitan pakeliran luntur terhadap perubahan lingkungan, Mas Iqbal. Kalau judul ini misalkan ditulis 1000 halaman pun nggak usah Anda baca, wong isinya ini kok. Ya, mestinya kan problematika kerawitan pakeliran di era atau di era globalisasi seperti itu loh. Jadi kalau ada orang misalkan begini, penjenengan menulis judul Matahari terbit dari timur, ya mau 3000 halaman nggak akan dibaca karena sudah kalimat sempurna, bisa diganti apa esok masih terbit. Nah, kan gitu nanti orang akan, ya tentu ini taste apa namanya style ya. Ya saya pikir, nah ini yang kadang-kadang ini. Nah, untuk S1 di tempat saya FBS masih boleh Mbak kata menggunakan menurut, ya, menurut. Itu. Tapi kalau S2 itu dalam tanda petik Mas Guyon ini ya, Mas Iqbal. Mas. Kalau S2 kok masih menggunakan kata menurut itu haram katanya. Untuk S2. S3 menjadi dalam tanda petik murtad, tidak boleh. Maksud saya begini. Hindari mengacu dengan memulai kalimat menurut. Itu problemnya adalah penjenengan kita sebagai penulis seakan-akan belum berproses melakukan parafrase.
Nanti saya tunjukkan di jurnal itu ya. Menurut Retnowati, nah Mbak Indah Retnowati ya, biasanya ya ditaruh di belakang saja. Bahkan ada saya pernah menemukan bimbingan saya dalam satu halaman itu setiap paragraf diawali dengan menurut Kerap kelas kata bla 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 bla, menurut Laksana bla 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 bla, menurut Harimurti bla 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 bla, menurut Samsuri. Nah, Mas, Mbak, kok penjenengan dari Kati kok menurut aja? Lah kamunya mana? Nah, makanya disebut dengan konsep parafrase. Munculkan dulu statementnya sebagai hasil proses pembacaan, baru nanti dari pendapat siapa itu ditaruh di ujung akhir kalimat. Nah, itu. Nah, tentu kalau dalam bahasa Inggris kan according to. Nah, kalau saya sudah ketemu according to ki bahasa gampangnya S3 kok nggak mikir duluan. Nah, mikir dulu lah Mas, perkara mikirnya salah nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Nah, gitu. Jadi hindari menurut. Tapi sekali lagi ya, kalau sekali waktu boleh, tapi jangan terus-terusan awal paragraf itu diawali dengan kata menurut. Nah, kalau ini cara pengajuan nanti sangat bergantung ya. Pustaka yang diacu harus ada di dalam, termasuk nanti pengutipan ya. Ada istilah yang sangat familiar, meskipun nanti kadang-kadang ada perbedaan. Ada begini, misalkan Anda tidak membaca buku aslinya. Misalkan begini, dalam sastra ya, Sayuti, ini Profesor Suminto Asayuti, lalu Anda menulis dalam Waren. Waren itu tokoh sastra. Nah, ini rasanya dalam konteks saya, ilmu saya tidak mungkin. Mengapa? Austin Warren itu menulis buku teori sastra itu, nanti sekali lagi ya dalam konteks style nanti mohon diperhatikan antara, nah nanti begini, nah biasanya ada yang begini, nah intinya begini, kalau yang pertama ini berarti tulisannya Pak Sayuti ada di dalam buku Warren. Maka tidak mungkin, Warren itu sudah meninggal tahun 60-an. Nah, kalau Anda membaca Warren, mohon maaf, kebalik ya. Ini Warren, tokoh yang besar yang akan Anda kutip, lalu Anda begini, sama ya, ini Warren itu tokoh ilmu sastra ya. Nah, ini rasional. Anda ingin mengutip Austin Warren, teori sastra, tetapi ada di bukunya Prof. Minto karena Anda tidak menemukan buku itu. Maka yang benar sebenarnya ini. Artinya Warren sudah dikutip oleh Prof. Suminto dalam bukunya. Tapi kalau Warren dalam Sayuti itu logikanya tulisan Warren ada di buku yang dieditori Pak Sayuti. Itu menjadi tidak mungkin. Bahkan dalam kadang-kadang itu diganti dengan kata ini. Nah, ya. Kalau S1 dalam 1-2 halaman masih mengutip kutipan boleh. Kalau S2 ya diharapkan mencari sumber aslinya. Ini kalau di kami perhatikan, Mbak, Austin Warren itu sudah meninggal tahun 60-an loh. Buku Prof. Minto itu baru muncul tahun 2000. Apa mungkin tulisan Warren ada di dalam bukunya Prof. Minto? Kalau ini Warren dalam Suminto. Pengutipan ya, sekali lagi ya. Maka nanti kata in, atau katakanlah misalkan nanti kalau di dalam konteks ini ya, mending bahkan kalau supaya tidak meragu-ragu, kadang-kadang malah dihilangkan aja ininya. Dalam tanda petik artinya Warren yang aneh bagian dari upaya updating, terutama dalam jurnal. Itu boleh. Ya. Oke. Nah, ini yang sering kali. Ini sekadar untuk tambahan saja ya. Artikel-artikel di jurnal ilmiah itu untuk pustaka acuan itu mempersyaratkan 3 hal. Tentu yang pertama relevan dengan apa yang Anda tulis. Lalu yang kedua
derajat kemutakhirannya, saya tidak tahu kalau IPA mungkin 5 atau 10 tahun. Kalau nanti sejarah beda lagi ya. Artinya 5 tahun terakhir. Nah, yang paling penting ini keprimeran. Urutannya begini. Urutannya meskipun ini sekadar hal yang sifatnya ini. Yang pertama itu artikel, ya, artikel. Yang kedua laporan, dalam tanda petik laporan penelitian, baru buku. Itu derajat keprimerannya. Kalau penjenengan di dalam daftar pustakanya ada 60 misalkan, maka nanti 60%-nya atau 50%-nya harus berupa artikel. Baru laporan, boleh disertasi, tesis, laporan penelitian itu di sini. Baru berikutnya buku. Kalau artikel penjenengan semuanya buku, itu derajat keprimerannya rendah. Tapi sekali lagi ini apa ya? Peraturan yang tidak tertulis. Sehingga trennya sekarang semakin banyak artikel, maka penanda bahwa artikel penjenengan itu update, membaca teori-teori yang terbaru. Mengapa? Karena buku itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan. Oke, ini daftar pustaka macam-macam. Persantunan saya pikir ini sangat tentatif. Instrumen pendukung, bagaimana misalkan sekali lagi kalau menyebut sepertinya bukan sebagaimana berdasarkan tabel di atas itu beresiko karena setelah di layout bisa jadi tabel penjenengan itu di samping. Nah, maka gunakan sebutan apakah bagan, apakah tabel, apakah gambar untuk merupakan ilustrasi. Hindari berdasarkan tabel atas itu memusingkan nanti yang membaca ke atas nggak ada kan nanti ditunjuk saja nomornya itu. Nah, bagaimana menyusun tabel? Itu biasanya garisnya hanya 3 meskipun nanti beberapa sudah. Tabel itu garis vertikal 2, mohon maaf, garis horizontal 2 di atas untuk menandai, nanti baru penutup. Jadi tidak semua tabel itu dimunculkan apa bordernya seperti kalau nanti coba kita jadikan bagian dari proses itu. Gambar juga begitu. Fungsional. Oke, baik. Saya ingin coba melihat contoh yang sudah disampaikan ke saya sekali lagi. Ini untuk belajar bersama, untuk belajar bersama, bukan dalam rangka apa namanya? Gini, contoh sederhana, ya. Ini Mbak Hilda ya. Oke, nanti yang saya kemarin. Nah, ini ya. Oke. Ini saya beri catatan. Oke. Mbak Hilda ada ya. Ini sekali lagi Mbak Hilda, mohon maaf ini sekedar untuk belajar bersama ya. Contoh sederhana. Literasi finansial telah menjadi kompetensi penting dalam pendidikan modern. Sebenarnya titik di sini dulu sebagai kalimat. Tidak perlu ditambahkan, karena kemampuan ini membekali peserta didik untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas, rasional, bertanggung jawab di tengah. Ini saya tulis kalimat bertumpuk. Satu kalimat lebih dari satu pokok pikiran. Nah, Mbak Ida, literasi finansial telah menjadi kompetensi penting dalam pendidikan modern. Sampai di sini dulu, lalu dijelaskan pentingnya di mana, elemen literasi finansial itu apa saja. Sehingga kalimat-kalimat berikutnya itu bisa digunakan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Nah ini satu paragraf, idenya panjang. Nah, Mbak Elda, ini diselesaikan dulu bicara tentang literasi finansial sebagai kompetensi yang penting. Baru setelah itu bicara penelitian ini ide baru, ini saya tulis.
ini gagasan baru. Sebaiknya nanti munculkan dalam paragraf yang baru. Sekali lagi, pikiran sederhananya, satu paragraf itu satu gagasan, diselesaikan dulu secara tuntas, baru nanti dilanjutkan ke paragraf berikutnya, paragraf berikutnya, paragraf berikutnya, sehingga koherensi dan koherensi itu tampak. Nah, termasuk ini, peserta didapatkan kesempatan belajar tentang keuangan di sekolah cenderung memiliki skor literasi finansial yang tinggi. Ini sudah satu kalimat. Dijelaskan lagi. Nah, dua per tiga aktual mengenai isu finansial. Ini anak kalimatnya kurang relevan dengan induk kalimat. Sekali lagi Mbak Hilda, saya sebagai komentator ya, komentator bukan menyalahkan. Tapi kalau penjenengan satu kalimat selesai, satu kalimat selesai, itu tentu akan mudah diikuti. Coba untuk belajar bersama supaya sebenarnya nanti bagian dari itu. Oke. Pada umumnya kembali ke tadi, kadang-kadang bahkan penjenengan butuh jeda beberapa saat untuk bisa. Nah, ini pembelajaran matematika di sekolah masih banyak didominasi oleh blok praktik. Nah, Mbak Amini, kalimat ini berarti mengapa, apa, bagaimana dieksplorasi dulu klaim terhadap itu. Nah, itu cara untuk mengkonstruksinya. Nah, baru berikutnya itu. Meskipun itu kata itu. Jadi, pembelajaran matematika di sekolah masih banyak didominasi oleh blok praktis. Kita jelaskan dulu 2-3 kalimat yang teguh gagasan bahwa nah, baru nanti paragraf berikutnya, meskipun pendekatan ini memberi kesan mudah, maksudnya blok praktis itu sejumlah penelitian bla bla bla. Nah, ini mestinya juga paragraf baru sebagai alternatif strategi interleaving. Nah, ini kalau bahasa Jawa Timur Mbak Am ini bukan orang Jawa ya. Mak bedunduk, tiba-tiba tiba-tiba langsung ke sini. Nah, nanti butuh sama ini efektivitas interleaving dapat dijelaskan rangka kognitif load Nah, perlu kalimat penjelas untuk melihat ini nanti sudah sangat bagus, tinggal nanti bagaimana penataan bahasanya. Saya baru berkomentar beberapa tadi. Nah, ini yang judulnya sangat panjang, mungkin bisa dipakai how itu ya, judulnya sangat panjang ini. Judulnya sangat panjang. Nanti bahkan kalau ini nanti dijadikan beberapa artikel malah lebih bagus ini. Nah, ini sama ya. Ini yang Mbak Arto ya. Matematika dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif utama seperti pemecahan masalah. Nah, kalimat penjingan jangan langsung dibantah sendiri, akan tetapi, nah ini nanti apa namanya reviewer ini gimana toh pendapatnya sendiri kok Belum share screen, dibantah? Prof. Ya, gitu ya. Bagian dari konsep itu. Jadi idenya Prof, belum di share screen, belum kelihatan. mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Belum ya? Mbak, siapa ini? Ini ya, udah kelihatan Mbak Ida? Sudah sekarang. Nah, ini. Matematika dapat membantu bla bla bla. Nah, ya. Nah, ini. Hindari ya varian tadi ya. Nanti Iska Retnowati itu ditaruh di ujung sebagai proses parafrase. Ini Mbak, matematika dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif utama seperti pemecahan. Ide ini perlu diperjelas dengan beberapa data atau kalimat berikutnya sebelum nanti ada sebuah
pembandingan dari pendapat sebelumnya. Ini beberapa kalimat yang bisa dijadikan itu. Ya, baik. Sekali lagi ini sebagai, nanti saya kirimkan bahan-bahan saya yang saya contohkan sekali lagi ya. Ini sekadar untuk belajar bersama. Tentu kadang-kadang menulis itu, ini tadi ya, ini saya ambil dari, mohon maaf, bahkan ini mohon maaf, ini tulisan seorang dokter seni loh, Mas Mas Iqbal. Ini dokter seni ngirim jurnal di sebuah jurnal di FBS. Bagian metode itu bunyinya begini. Oleh karena responden dalam keadaan ini pada saat itu, saya iki apa tuh maksudnya Pak? Nah, saya ketemu. Oleh karena responden dalam keadaan ini pada saat itu sedang mengikuti mata kuliah metode penelitian, maka mereka lebih berkonsentrasi pada mata kuliah tersebut, sehingga ketika diminta merespon kuesioner yang ada di dalam pikiran mereka adalah lebih berkaitan dengan metode penelitian sehingga mereka mengisi kuesioner dalam keadaan alami tanpa merasa tertekan. Saya sampai bertemu dengan penulis ini, Pak, jenengan cerita, maksudnya apa toh? Dia itu sedang melakukan penelitian. Nah, lalu dalam tanda petik ini memanfaatkan mahasiswa yang sedang ikut kuliah metode penelitian. Nah, harapannya adalah hasilnya itu lebih murni. Kenapa? Karena mereka tidak terbebani, karena mahasiswa menganggap penelitian yang dilakukan itu katakanlah mencari respon, mengisi kuesioner itu, mereka merasa mengisi dengan sungguh-sungguh karena dia seakan-akan dia sedang kuliah metode penelitian. Oh, ceritanya begitu Pak. Jadi penjenengan melakukan penelitian dengan topik tertentu, lalu ternyata respondennya mahasiswa. Nah, di antara sejumlah mahasiswa itu adalah mahasiswa penjenengan yang sedang menempuh mata kuliah metode penelitian. Oh, coba kalimatnya saya buatkan ya Pak dari maksud ini. Nah, responden penelitian ini adalah mahasiswa peserta mata kuliah metode penelitian. Pemilihan responden tersebut dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang alamiah. Kegiatan pengambilan data disatukan dengan kegiatan perkuliahan, mahasiswa lebih berkonsentrasi pada mata kuliah sehingga ketika diminta merespon kuesioner tidak merasa tertekan. Lalu, ya itu maksud saya. Begitu itu sebenarnya. Beda tuh Pak dengan ini tadi. Wah itu gitu ya. Nah itu Mas yang saya masukkan bagaimana mencoba untuk membuat satu bahasa gampangnya begini. Kalimat akhir saya sebelum nanti penjenengan bisa tanya. Setiap kalimat yang penjenengan tulis minimal penjenengan sendiri merasa puas karena pesannya tersampaikan. Kalau ada kalimat yang penjenengan sendiri kok tidak merasa puas, bahkan tidak menangkap pesannya, mohon maaf jangan dilepaskan dulu. Diulang lagi sampai minimal jenengan, maksudku gitu. Perkara nanti ada tafsir lain, tapi minimal penjenengan sendiri merasa pada titik itu puas. Itu ukuran sederhananya itu. Kembali ke tadi ya. Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan provokasi nih. 3 provokasi. Artikel yang baik adalah artikel yang selesai ditulis. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan dikit, dipoles sampai baik. Jenengan tidak akan memiliki artikel yang baik kalau tulisannya belum selesai. Provokasi pertama ya, tesis yang baik, disertasi yang baik, artikel yang baik itu yang selesai ditulis. Yang kedua, ini saya kutip dari guru besar saya, Prof. Suminto, menulis artikel itu hanya bermodal kata sambung. Percaya enggak? Saya pernah ditanya, disertasi saya itu 400 halaman. Lalu Prof. Minto itu guyon. Pakai saya Om tunjukkan kalimat mana yang milikmu asli.
Saya nggak bisa satu kalimat pun. Karena sebenarnya modal saya itu ya oleh karena itu. Dengan demikian, nah itu aja modal penjenengan itu. Di mana kalimat yang lain? Ya bertebaran di jurnal, di buku, di laporan penelitian itu. Maka menulis itu sebenarnya seperti merangkai bunga itu. Sebuah bunga akan menjadi bunga duka cita atau sukacita sangat bergantung menatanya. Maka penting untuk membaca sebanyak-banyaknya, punya modal banyak, baru merangkai. Mas, coba nanti Mas Idam ya, Mas Abdul Karidam. Penjenengan itu modalnya hanya dengan demikian. Oleh karena itu, sependapat dengan, walaupun saya belum punya pendapat, yang penting sependapat dulu tidak apa-apa. Dari berbagai orang itu. Saya pikir itu Mbak Indah. Pokoknya bahagia teman-teman pada ujungnya nanti semua indah pada waktunya. Seperti nama dosen penjenengan Mbak Indah yang selalu belajar. Saya juga banyak belajar dari beliau dalam konsep menata itu. Terima kasih Mbak Indah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat saja. Ujungnya bahasa bukan sebuah pengetahuan tetapi keterampilan sehingga harus sering-sering dicoba. Pada ujungnya nanti insya Allah pada akhirnya nanti penjenengan akan memiliki idiokratik sendiri yang akan baik-baik dan akan menjadi proses itu. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Prof. Anwar. Jadi bahasa adalah keterampilan yang ketika kita memakainya terus-menerus, kita akan menjadi lebih terampil dalam berbahasa. Jadi bukan pengetahuan yang sekedar dihafalkan. Nggih. Saya mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau mungkin konsultasi boleh langsung pada Oke. Prof. Anwar. Ya, monggo. Ya, boleh monggo. Tapi sebenarnya Silakan. memang itu tadi ya. Nah, kan kadang-kadang begini, Mbak Inayang sambil menjelaskan. Kadang-kadang begini. Nanti setelah penjenengan menulis, kalau tadi ya membuat laporan penelitiannya, jeda dulu, menulis, jeda dulu, baru dilihat lagi. Insya Allah nanti akan berproses. Karena kalau laporan langsung menulis langsung jadi itu memang itu. Monggo Mbak Inayang, monggo Mbak Inayang. Nanti kalau perlu bahannya nanti saya kirim ke Mbak Indah nanti hanya sekedar untuk bagian belajar bersama saja. Iya, Prof. Ditunggu. Itu Oke, penting monggo sekali Mbak tadi. Inaya. Oke, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya, tadi tertarik bagian waktu pembahasan judul. Ye. Nah, sebenarnya untuk judul artikel itu, apakah judul yang to the point atau mengandung makna tersirat, ya, Prof? Ye. Karena kebanyakan kan kalau di jurnal-jurnal yang bagus itu justru malah kadang judulnya berbentuk pertanyaan gitu. Ya, problematik Sedangkan untuk judul yang misalkan to the point seperti misalkan pengaruh suatu model pembelajaran terhadap ini dan ini gitu. Itu seakan-akan dianggap sesuatu yang sudah sangat umum dan tidak menarik begitu, Prof. Jadi untuk menciptakan judul yang baik itu bagaimana, Nggih? Terima kasih. Yang pertama memang begini, hindari judul yang sama persis dengan proyeknya dalam tanda petik itu kalau laporan penelitian seperti kata-kata pengaruh atau studi tentang bla 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 itu biasanya itu menjadi proyek atau laporan penelitiannya. Bahkan kalau penjenengan menyusun proposal, kalau nanti ingin mencari dana, biasanya justru nanti lokasinya, kemudian nanti sumber dananya itu bisa dia. Contoh sederhana begini Mbak, ada sebuah penelitian PTK sederhana, judulnya awalnya besarnya begini Mbak Indah. Jadi peningkatan keterampilan berbicara siswa MTS di Kecamatan Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Misalkan begitu. Ini karena penelitian PTK ya, Extend Research. Peningkatan kemampuan berbicara, lalu Mas bagi mahasiswa dengan metode apa misalkan begitu ya, peningkatan keterampilan berbicara dengan strategi X bagi siswa MTS bla 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 itu. Mbak Indah tadi ya. Kalau judul ini penjenengan gunakan sebagai judul artikel,
Saya menggunakan kata agak ekstrim, wassalam. Wassalam itu maksudnya sangat mungkin ditolak. Mengapa? Karena menyebut kata Serandakan, Bantul, Yogyakarta, itu orang Sleman aja udah nggak mau baca. Ngapain, saya kan orang Sleman. Kasusnya begitu. Nah, bagaimana mengemas judul artikel dari judul yang mengandung lokasi menjadi sebuah itu. Lalu saya tanya mahasiswa ini, Mbak, temuan penting penjenengan itu apa toh? Sehingga siswa itu kok tampil berbicara itu kok sulit di depan itu. Oh, ternyata dari penelitian PTK yang hanya di sudut Kecamatan Serandakan, Bantul, Yogyakarta, dan bahkan hanya satu kelas itu akhirnya bisa dimuat jurnal internasional. Kenapa? Karena judulnya juga dalam tanda petik diinternasionalkan. Apa temuannya, Mbak? Oh, ternyata anak-anak itu tidak bisa berbicara secara lancar di depan publik, di depan kelas, itu karena cemas. Nah, kalau begitu oke, kita buat saja ansiente, kecemasan berbicara di depan publik. Nah, kan begitu. Jadi diformulasikan bahwa nanti ujungnya dikemas bahwa penelitian ini substansi temuannya adalah anak-anak ternyata mengatasi kecemasan itulah yang menjadi beban sehingga dia tidak bisa. Oh, kalau begitu bagaimana kalau artikel PTK Penjenengan itu Serandakannya disimpan, Bantulnya disimpan, Yogyakarta disimpan, temuan utamanya apa? Diubahlah misalkan itu faktor kecemasan pada aktivitas berbicara di depan publik. Nah, itu tadi Mbak, mengemasnya menjadi. Nah, cemas itu tidak hanya anak Bantul, anak Yogyakarta, bahkan anak Amerika pun juga mengalami kecemasan. Nah, itu ya Mbak yang barangkali yang perlu kita formulakan sehingga nanti hindari judul yang bersifat teoretik, apalagi nanti menyebut teori tertentu, metode tertentu, tapi substansinya dihubungkan dengan konsep itu. Contoh judul saya yang dulu pernah diedit Bu Indah juga itu di Jurnal Cakrawala. Penelitiannya itu tesis S2, itu penelitiannya adalah pembelajaran sastra untuk anak narapidana di lembaga pemasyarakatan anak daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu tesisnya judulnya begitu. Tetapi temuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana anak-anak yang di dalam tanda petik di Jogja itu kan banyak kelitih itu loh Mbak, anak-anak yang ditangkap lalu dibina, tetapi ternyata di sana itu di Wonosari ini lembaga anak itu di Wonosari. Lalu saya ubahlah pembelajaran anak di lembaga pembinaan anak. Coba saya carikan judul. Artinya begini, simpanlah hal-hal yang sifatnya metodologis seperti pengaruh, hubungan dan sebagainya, lalu nanti ditarik pada temuan utamanya itu apa? Itu menjadi penting. Bahkan maka tadi ada yang pakai how tadi, ada yang pakai tanda tanya tadi itu juga menjadi bagian dari konsep itu. Sekali lagi, bahkan Mbak Indah bisa jadi satu penelitian penjenengan itu bisa dibuat menjadi beberapa artikel karena sangat bergantung pada hasil temuannya. Sehingga masalah satu bisa diartikelkan, masalah dua bisa diartikelkan dan sebagainya. Sehingga menjadi sangat sangat kemungkinannya banyak itu. Itu ya. Jadi hindari sekali lagi kalimat sempurna di dalam judul itu. Itu bagian dari mencoba menginternasionalkan dalam tanda petik. Bahkan bisa jadi begini. Ada namanya judul kerja, ada namanya judul akhir. Dalam menulis awal, ketika Anda sedang menulis, ya, ketika jenengan sedang menulis,
pakailah judul kerja, minimal panjenengan melakukan sebuah proses penulisan itu. Setelah selesai, panjenengan baca-baca lagi, bisa jadi nanti judulnya itu bisa kita ubah sesuai dengan substansi temuannya itu. Tadi ini Mbak, contoh ya ini Mbak, contoh. Ini yang saya sampaikan tadi. Awalnya adalah penelitian pembelajaran sastra bagi anak-anak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, saya ubah pembelajaran sastra bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maka problemnya itu bisa di mana-mana. Itu ya. Oke, contoh lain. Bisa juga, ini dengan Prof. Burhan, ini sekedar contoh yang sastra yang saya pahami ya Mbak. Judul awalnya penelitian saya itu sangat kecil. Integrasi fakta politik dan cerita wayang dalam novel Amba karya Laksmi Pamuncak dan Pulang karya Leila Eskudori. Jadi kalau judul penelitian panjenengan terlalu sempit, nanti bisa ditingkatkan dengan tanggung jawab. Tapi kalau penelitiannya terlalu luas, bisa difokuskan. Kalau judul saya tulis seperti aslinya, integrasi fakta politik dan cerita wayang dalam novel Amba dan Pulang, pasti ditolak. Masa neliti cuma 2 novel? Ah, ini berat. Nah, Mas, ini strategi ya. Saya ubah menjadi bahasa saya sombong. Integrasi fakta politik dan wayang dalam sastra Indonesia modern. Wah, mantap, seluruh Indonesia. Padahal cuma 2 novel. Nah, nanti dipertanggungjawabkan mengapa 2 novel itu. Ternyata dari seluruh sastra Indonesia itu yang menggabungkan 2 ini antara peristiwa politik dan wayang, ya memang hanya 2 ini secara metodologis. Nah, itu tadi ya yang besar difokuskan supaya nanti EY catching. Sebaliknya, yang terlalu kecil diformulasikan supaya menarik. Sekali lagi, Mas, ini saya kirim di Filipina ini, di jurnal Kritika Kultura. Kalau saya tulis fakta politik dan wayang dalam 2 novel, pasti langsung ditolak. Masa penelitian kok cuma 2 novel? Itu ya, tentu saja nanti penjenengan punya strategi. Ini yang saya ambil dari contoh-contoh di jurnal Cakrawala ya Mbak, yang nah ini. Bentar. Nah ini, kayak tadi ya, pengaruh bla 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 itu, how do student entry level competence determine the learning need of BIPA? Apakah tadi, yang beberapa teman tadi kan menggunakan konsep nah bisa begini juga. Ini dulu yang edit juga Mbak Indah ini, konsepnya bisa. Nah, do peer attachment, perceptual goal, and parental employment influence and study. Nah, kayak gini itu kan apa? Iya, Bo. Nah, gitu. Tapi kalau pengaruh ini dan ini terhadap ini, mesti berpengaruh itu. Nggak usah saya baca, ngapain mengeluarkan energi. Nah, itu cara untuk mengemas judul yang tentu saja nanti juga tidak boleh berlebihan. Ini kayak gini. How prior knowledge, prospect, and learning behavior determine learning outcome of BIPA. Ini kan sama dengan pengaruh atau katakanlah nanti korelasi antara pengetahuan awal, kemudian prospek dan kebiasaan belajar dalam pembelajaran BIPA. Nah, itu sekadar beberapa contoh saja Mbak Indah, tentu nanti kembali ke substansi itu. Ngaten. Iya, Oke, monggo. mantap Ada sekali. lagi? Saya tak sambil buka kelas daring dulu, Mbak. Oke, nggak apa-apa, Prof. Mungkin bisa ditekan saja. Saya kira ini tadi sudah banyak sekali. Kalau dari yang ini saja sudah bisa diterapkan oleh mahasiswa untuk draft artikel masing-masing. Insya Allah hasilnya nanti sudah siap untuk submit di jurnal yang dituju masing-masing.
Selanjutnya ini para mahasiswa, ini co-autornya kan para dosen pembimbing. Oh, nggih, Nah, nggih. konsultasi dengan para dosen pembimbingnya juga ya, termasuk untuk tuan judulnya. Ya, saya kira itu em, tadi ada pesan penting dari Prof. Anwar. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Nah, jangan hanya akan Tesis terus. Saya akan nulis, saya skripsi akan yang nulis. selesai. Ah, segera. Sama itu juga pengingat untuk saya juga, Prof. Ini saya juga ada permintaan revisi dari jurnal. Saya baru saja dapat ini revision dari jurnal yang saya daftarkan. Perlu saya selesaikan juga. Ini kita sama-sama menulis para mahasiswa. Matur suwun sangat ini tadi suntikan pengetahuan dan semangat dari Prof. Anwar. Insya Allah akan menyemangati kita supaya segera selesai menyelesaikan tugas penulisan ini. Baik, para mahasiswa, kita menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Anwar. Mari kita beri aplaus yang meriah. Aplaus virtual. turun, Tersuwun Prof. Anwar. sama-sama belajar. Matur Nanti suwun nanti sangat suatu atas saat bisa kita waktunya, presentasi. ilmunya dan semuanya. Nggih. Mohon tidak Ya, apa insya Allah. tidak menolak kalau kami menghubungi untuk nanya-nanya Insya apa Allah, gitu ya, monggo, Prof. Mbak. Nggih. Mewakafkan Matur waktu, suwun. Mbak. Nggih. Oke, Boleh matur suwun teman-teman sangat. begini. Bisa catat HP saya. Nanti bisa minta Mbak 087 087 739 512661. Monggo, nanti mau Oke. janjian di kampus juga boleh. Penjenengan taruh di meja saya draftnya, taruh aja ini bimbingan Mbak Bu Winda. Nanti saya coret-coret tentu untuk belajar bersama, bukan berarti sesuatu yang selalu baik. Ya sekadar untuk itu. Biar pikiran saya juga terpakai Mbak. Kalau nganggur terus itu juga ngantuan nih Mbak. Sekarang udah tambah ngantuan karena sudah bercucu Oke, itu. Nanti Prof. kalau ada kertas di depan mahasiswa itu semangat gitu. Monggo enggak apa-apa, mungkin bagian dari proses itu. Insya Allah Mbak, Oke. insya Allah. Asik. Ini Ini matur kita nuwun gini, sepuh ya. maafin loh kalau saya menyampaikan tadi ada yang kurang berkenan, insya Allah. Alhamdulillah, Prof. Semuanya sangat-sangat penting kita. Terima kasih para mahasiswa juga. Terima kasih sudah menyesuaikan waktunya. Kita tutup dengan doa syukur bersama. Nggih. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahannya sudah saya kirim jenengan, Mbak. Matur nuwun, sehat-sehat Siap. selalu, bahagia, Sehat para berkembang. mahasiswa. Semuanya indah pada waktunya nanti, Mbak Oke, Indah Prof. dan Mbak Bagus. Indah. Matur nuwun, pamit nggih. Matur suwun, Nggih, Prof. matur suwun Prof. Terima kasih, Prof. Pada para mahasiswa jangan lupa mengisi daftar hadir. Kemudian untuk kelas token akan saya berikan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi sekali lagi. Maaf, selamat siang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Bu Endah. Terima kasih, Bu Endah.